Hari Natal telah tiba, hari penuh sukacita. Juru selamat lahir ke dunia. Keluargaku gak sempurna, tapi Engkau bisa pulihkan keluargaku. Tuhan bisa ubah keluargamu jadi luar biasa. Hip hip hore, keselamatan telah datang. Hip hip hore, Tuhan Yesus telah datang. Hip hip hore, dunia diselamatkan. Selamat Natal semuanya. Merry Christmas to you. Merry Christmas. Shalom adik-adik. Kenalin ya, aku Kak Geri. Dan Kak Sarah. Wah, nggak kerasa ini udah di akhir tahun 2023 nih adik-adik. Dan besoknya langsung 2024. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri tahun ini, yuk Kak Geri ajak sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi adik-adik ya. Mau nggak? Mau nggak? Mau dong Kak. Oke, yuk sekarang kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Tapi Kak Geri, Ya? kita kayaknya harus memulai dengan doa nih Kak. Wow, iya bener. Kak Geri lupa kita harus doa dulu. Nah, yuk semuanya ikutin doanya Kak Geri ya buat memulai ibadah hari ini. Yuk. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memuji dan menyembah namamu lebih lagi. Berkati kami Tuhan dari awal sampai akhir nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Ya udah, yuk kita langsung memuji dan menyembah Tuhan. Shalom adik-adik. Yuk kenalin, ini Kak Geri sama Kak Sarah. Kali ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan pakai lagu Terima Kasih Bapa. Yuk kita sama-sama ikutin doanya Kak Geri sama Kak Sarah ya. Oke Kak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yuk salah ya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kita sama-sama bilang apa adik-adik? Oh terima kasih atas segala kebaikan-Mu, kasih setiamu di dalam hidupku. Oh terima kasih atas berkat-berkat yang Kau beri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Sekali lagi, kita bilang terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa, lagi terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ya sekali lagi kita tadi bilang apa? Oh terima kasih atas segala kebaikan-Mu, kasih setiamu di dalam hidupku. Oh terima kasih atas berkat-berkat yang Kau beri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Wah, kita udah memuji dan menyembah Tuhan.
sebentar lagi kita bakalan memuji dan menyembah Tuhan lagi ya Kak Sarah ya. Oke, Kak. Habis ini, yuk semuanya ikutin gerakannya Kak Giri sama Kak Sarah. Yuk, tapi sebelum itu kita tepuk tangan di atas kepala dulu dong. Yuk sama-sama bilang, Oh, terima kasih atas segala kebaikanmu, kasih setiamu di dalam hidupku. Oh terima kasih atas berkat-berkat yang kau beri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Kita bilang apa adik-adik? Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Lagi-lagi. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Yeah! Wah, adik-adik, ada yang udah capek. Kak Giri harap belum ya? Kak Sarah udah capek belum? Belum. Belum dong ya. Karena kita sebentar lagi mau memuji dan menyembah Tuhan lagi pakai lagu yang judulnya B. Tebak Kak apa? Apa ya, Kak? Bersinar, Kak. Bener Kak. Nah, habis ini kita bakalan nyanyi lagu Bersinar. Musik. Oke. Sekarang kita mau nyanyi lagu Bersinar ya Kak Sarah ya. Oke, Kak. Kita ikutin kalian ikutin gerakannya Kak Giri sama Kak Sarah yang di rumah, oke? Oke. Yuk. Kitalah anak pilihan Tuhan, dipilih untuk menyatakan kasih Tuhan. Kitalah apa adik-adik? Terang bagi dunia untuk menerangi kegelapan dunia. Sama-sama kita bilang apa? Bersinar, kita bersinar bagaikan matahari, menyinari seluruh bumi, menjadi terang, menjadi berkah. Bagi apa? Bagi orang-orang di sekeliling kita. Oke, masih pada semangat ya? Yuk sekarang ikutin gerakannya Kak Giri sama Kak Sarah lagi. Oke. Kitalah anak pilihan Tuhan, dipilih untuk menyatakan kasih Tuhan. Kitalah apa adik-adik? Terang bagi dunia untuk menerangi kegelapan dunia. Sama-sama kita bilang apa? Bersinar, kita bersinar bagaikan matahari, menyinari seluruh bumi, menjadi terang. Menjadi apa? Menjadi berkat. Bagi siapa sih? Bagi orang-orang di sekeliling kita. Sama-sama kita bilang apa? Bersinar, kita bersinar bagaikan matahari, menyinari seluruh bumi, menjadi terang, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Bagi siapa? Bagi orang-orang di sekeliling kita. Sekali lagi, bagi siapa adik-adik? Bagi orang-orang di sekeliling kita. Semuanya tepuk tangan di atas kepala. Yuk, sama-sama kita bilang Tuhan Yesus baik ya Kak Sarah ya. Oke. Tuhan Yesus baik. Oke, yuk semuanya. Kita sudah tadi memuji Tuhan ya Kak Sarah, sekarang kita Iya, Kak. mau menyembah Tuhan. Yuk, sekarang kita siapin hatinya, siapin hati kita,
siapin pikiran kita. Yuk kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Adik-adik, jadi kita sudah memuji Tuhan dan sekarang kita mau menyembah Tuhan lebih lagi ya. Yuk, semuanya kita lipat tangan, tutup mata. Kalau misalnya ada yang ganggu, kita bilang, "Shh, kami mau menyembah Tuhan," oke? Semuanya siapin hati ke Tuhan. Gak ada yang lihat kanan kiri. Sama-sama kita bilang, Kau yang utama di hidupku, Kau yang selalu ku rindukan, Tuhan Yesus. Ku mengasihimu. Kita sama-sama lagi bilang, Kau yang terbaik di hidupku, Kau yang selalu ku inginkan, Tuhan Yesus. Ku sembah Kau. Sama-sama kita bilang, Kudus, kuduslah namamu Tuhan, besar dan ajaib kekuatanmu, layaklah Tuhan untuk disembah, terpujilah namamu Tuhan. Yuk adik-adik Kak Giri aja nyanyi dari awal ya. Semua ikutin Kak Giri. Kau yang utama di hidupku, Kau yang selalu ku rindukan, Tuhan Yesus. Kita bilang, ku sembah Kudus, kuduslah namamu Tuhan, besar dan ajaib kekuatanmu, layaklah Tuhan untuk disembah, terpujilah namamu Tuhan. Sama-sama. Kudus, kuduslah namamu Tuhan, besar dan ajaib kekuatanmu, layaklah Tuhan untuk disembah, terpujilah namamu Tuhan. Kudus, kuduslah namamu Tuhan, besar dan ajaib kekuatanmu,
selanjutnya Kak Giri ajak buat doa memulai firman ya. Semua ikutin doanya Kak Giri ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tanamlah Tuhan benih firman-Mu ke dalam hati kami, supaya menjadi tanah yang subur untuk Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman ya adik-adik. Bye-bye. Shalom adik-adik, senang sekali ya kita bertemu kembali di ibadah online. Tanggal berapa ini? Tanggal 31 bulan Desember tahun 2023. Berarti hari ini adalah hari terakhir di tahun ini. Siapa yang bersyukur kita sudah bisa melewati 365 hari di tahun ini. Semua kita bersyukur ya. Apa yang sudah adik-adik alami sepanjang tahun ini? Ada yang bersuka cita, mungkin ada yang melewatinya dengan pernah sakit di tahun ini, mungkin pernah, tapi Tuhan yang menyembuhkan setiap kita, amin. Mungkin kita melewati sebuah kegagalan, kemarin waktu ya nilainya mungkin jelek, atau mungkin kita nggak bisa mendapatkan sekolah yang kita mau, banyak hal yang kita lewati di sepanjang tahun 2023. Tapi kalau hari ini kita masih ada, kita percaya semua karena siapa? Semua karena kebaikan Tuhan buat hidup kita. Nah, tinggal berapa jam lagi nih? Kita akan masuk di tahun 2024. Ini jam berapa ya adik-adik ya? Ini mungkin sekitar 10.30 mungkin. Berarti tinggal sekitar 13 jam lagi kita masuk di tahun 2024. Sebentar lagi nanti di jam 12 malam biasa kita mendengar banyak orang tiup trompet. Kita lihat kembang api, kita merayakan pergantian tahun. Adik-adik sudah siap? Sudah beli trompet semua? Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Tapi satu hal yang paling penting adik-adik, apa yang harus kita lakukan untuk kita masuk di tahun 2024? Kira-kira tahun 2024 seperti apa ya? Apakah menyenangkan? Apakah mungkin kurang menyenangkan? Kita tidak pernah tahu 2024 tahun yang seperti apa. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan. Tidak ada yang lain lagi kita belajar selain dari firman Tuhan. Apa yang harus kita persiapkan untuk kita masuk di tahun 2024? Ya, di tahun 2023 yang sudah kita lalui, kita tidak pernah ngerti apa yang terjadi, tapi kita sudah berhasil melaluinya. Bulan demi bulan, hari demi hari, kita berhasil melewatinya sampai hari ini. Dan kita mau tetap percaya, nanti sepanjang tahun 2024, Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan tetap menyertai setiap langkah kita. Siapa yang mau belajar ini? Apa yang harus kita persiapkan di tahun 2024. Kita akan belajar sama-sama ya. Adik-adik, siapa yang pernah diajak liburan? Wah, pasti semua pernah diajak liburan. Misal nih, kalian diajak liburan mau ke pantai. Nah, kayak ini mau tanya, apa yang disiapkan kalau kita mau ke pantai? Kira-kira kalau kita mau ke pantai, kita perlu bawa sepatu kets enggak ya? Main di pantai gitu pakai sepatu kets gitu? Enggak ya? Atau sepatu bola? Oh, enggak juga. Apa yang kita siapkan adik-adik? Mungkin kita hanya memakai sandal seperti biasa. Kita siapkan baju yang nyaman. Perlu bawa jaket enggak di pantai? Enggak ya. Kalau kita main air enggak nyaman. Perlu kita berdandan dulu gitu ke pantai? Enggak adik-adik. Yang kita persiapkan simple. Tapi perlu satu hal apa? Kita harus bawa baju ganti. Kenapa? Kalau nanti main di pantai, basah-basahan semua, kita harus punya baju ganti. Kalau enggak, ya nanti bisa sakit karena baju kita basah. Kita harus punya persiapan kalau kita mau liburan ke pantai. Misal lagi, kita diajak liburan kemana ya? Naik gunung misalnya. Nah, kita harus persiapan apa aja coba? Kita perlu bawa apa? Oh, enggak usah bawa apa-apa Kak. Nanti kita beli makan di sana. Di atas gunung ada yang jualan ya adik-adik? Gak ada. Kita harus bawa makanan, kita harus bawa minum, kita harus bawa apa lagi ya? Jaket mungkin. Kan di atas gunung dingin ya kan? Kita harus bawa begitu banyak perlengkapan supaya di sana kita bisa nyaman.
Kalau kita nggak bawa makanan, mungkin kita bisa kelaparan. Kalau kita nggak bawa minum, kita mungkin bisa kehausan. Kan capek tuh, sudah jalan, tiba-tiba kita mau minum, kita nggak bawa minum. Butuh sesuatu yang namanya persiapan. Masalahnya adik-adik, tahun 2024 kita nggak tahu ini tahun yang seperti apa. Beda kalau kita diajak liburan tadi, kita mau ke pantai ya. Oh, aku tahu nih, aku harus bawa apa ke pantai. Kita mau ke gunung ya, aku tahu nih, aku harus bawa apa ke gunung. Atau kita mau ke mall, oh aku harus bawa uang banyak nih untuk aku bisa jajan. 2024 kita nggak tahu ini tahun yang seperti apa. Terus Kak, kalau gitu persiapannya apa coba? Persiapannya apa Kak? Supaya aku bisa melewati tahun 2024. Kita hanya bisa belajar dari Alkitab. Ada tokoh-tokoh Alkitab yang dia harus melewati sesuatu yang dia nggak pernah tahu. Tapi dia melakukan satu hal yang hampir sama dan itu yang akan juga kita lakukan nanti di tahun 2024. Amin. Adik-adik mau belajar? Buka ya Alkitabnya sama-sama. Kita mau belajar dari seorang yang bernama Nuh. Nah, di Kejadian 6 diceritakan ada seseorang yang bernama Nuh. Siapa itu Nuh adik-adik? Nuh ini adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia adalah seorang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dia tidak berbuat kejahatan. Suatu kali firman Allah datang kepada Nuh. Allah menyuruh apa kepada Nuh? Ya, pintar sekali Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun sebuah bahtera. Dan bahtera itu bukan bahtera yang kecil, tapi bahtera yang sangat besar. Kenapa Nuh harus membangun bahtera? Karena Allah berfirman bahwa Allah akan memberikan air bah kepada manusia di muka bumi. Karena manusia begitu jahat, perbuatan mereka sangat jahat. Dan Nuh harus membangun bahtera supaya mereka selamat. Apa yang dilakukan Nuh adik-adik? Dia taat. Dia selesaikan bahtera itu, semua ukurannya, isinya tepat seperti apa yang Tuhan mau. Hingga benar, hari yang Tuhan tentukan tiba, turunlah hujan. Hujan yang sangat deras. Hingga suatu kali air terus naik, terus naik, terus naik. Dan orang-orang yang tidak mau naik bahtera mereka gimana? Mereka mati adik-adik. Semua mereka mati karena mereka tidak mau ikut Nuh masuk ke dalam bahtera. Hanya siapa yang selamat? Hanya Nuh, istrinya dan 3 anaknya dan 3 orang menantunya. Dan semua binatang yang dibawa oleh Nuh. Selama 40 hari mereka ada di dalam bahtera. Mereka makan, mereka menikmati kenyamanan di dalam bahtera adik-adik. Tapi apakah mereka akan terus tinggal dalam bahtera? Tidak. Di hari yang ditentukan Tuhan, air mulai surut. Dan mereka harus keluar dari bahtera. Kira-kira ketika Nuh harus keluar dari bahtera, Nuh takut enggak adik-adik? Nuh bingung enggak? Kira-kira gimana ya keadaan bumi setelah semuanya penuh dengan air? Kira-kira rumah-rumah yang di situ pada rusak enggak adik-adik? Rusak semua, tenggelam. Orang-orangnya semua mati, tinggal Nuh dan keluarganya. Kira-kira aku kerja apa ya? Kira-kira aku makan apa ya? Nuh berkata seperti itu. Tapi satu hal apa yang dilakukan Nuh? Saat dia dengan kebingungannya dia harus keluar dari bahtera, dia tidak mungkin selama-lamanya tinggal di bahtera. Apa yang dilakukan Nuh? Kita buka sama-sama di Kejadian 8. Di Kejadian 8 ayat yang ke-20. Apa yang Nuh lakukan pertama kali saat dia keluar dari bahtera. Baca sama-sama ya. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ketika Nuh pertama kali keluar dari bahtera, apa yang dilakukan Nuh? Dia bangun mezbah. Apa itu mezbah adik-adik? Zaman itu orang membangun mezbah untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk memberikan korban kepada Tuhan.
Yang Nuh lakukan pertama kali setelah dia keluar dari bahtera, dia menemui Tuhan yang pertama. Dia tidak jalan-jalan, aku mengintai apa yang ada di bumi ini, apa yang ketinggalan. Dia nggak jalan-jalan dulu adik-adik. Dia nggak mencari rumah tinggal dulu, dia nggak membangun rumah untuk dia tinggal dulu adik-adik. Tapi yang Nuh lakukan, dia bangun mezbah. Yang Nuh lakukan, dia berkata, aku harus ketemu Tuhan dulu. Karena kalau tanpa Tuhan, aku pasti tidak akan bisa. Nuh tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi Nuh mencari Tuhan yang pertama. Sampai akhirnya ketika Tuhan menerima korban bakaran, dia mengerti apa yang Nuh lakukan. Tuhan berkata dalam hatinya, aku tidak akan lagi menghancurkan bumi. Aku tidak akan lagi menghukum mereka. Kenapa? Karena Allah melihat ada anaknya yang mau bertemu dia. Siapa di sini adik-adik yang mau, aku mau ketemu Tuhan dulu. Aku mau datang kepada Tuhan dulu. Aku mau menyembah Tuhan dulu. Dan aku percaya sepanjang hidupnya akan ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita lihat cerita dari Nuh. Setelah dia keluar dari bahtera, dia menjalani hari-harinya dan hidupnya ada dalam penyertaan Tuhan. Amin. Tokoh yang pertama kita sudah belajar adalah Nuh. Sekarang yang kedua, kita akan belajar dari seorang yang bernama Abraham. Kalian tahu, percaya kalian sudah tahu siapa itu Abraham. Tokoh yang sangat terkenal. Siapa itu Abraham adik-adik? Dia adalah seorang yang dipilih Tuhan. Tapi ketika awal Tuhan menemui dia, ada satu perintah yang sepertinya aneh. Yang sepertinya ini gimana sih Tuhan? Perintahnya kok nggak masuk akal. Abraham ini sudah enak-enak nyaman tinggal di kota yang bernama Ur Kasdim. Tapi hari itu firman Tuhan datang kepada Abraham dan berkata apa? Abraham, keluarlah kamu ke negeri yang akan kujanjikan. Keluarlah kamu dari Ur Kasdim dan menuju tanah yang akan kujanjikan. Adik-adik, kalau zaman sekarang kita misalnya kayak ini di Semarang nih, kayak ini mau pergi ke Bandung. Mau lewat mana ya? Tinggal pakai apa? Buka handphone, kita pakai GPS. Kita bisa tahu, oh jalannya berkelok-kelok. Oh harus lewat jalan tol, berarti harus isi kartu tol. Kita sudah punya persiapan adik-adik. Oh di sana nanti nggak banyak rumah makan misalnya. Kita mungkin harus persiapkan makanan di mobil. Tapi hari itu Abraham tidak tahu dia harus pergi kemana. Abraham cuma mendapat perintah nanti harus jalan ke tanah yang aku tunjukkan. Abraham nggak ngerti adik-adik, tapi apa yang Abraham lakukan? Kejadian 12 mencatat Abraham taat. Dia berkemas dengan seluruh keluarganya, dia jalan, dia keluar dari kota yang bernama Ur Kasdim. Jalan kemana ini ya? Nggak tahu. Dia cuma mendengar Tuhan yang berkata, ayo jalan lurus, dia terus berjalan. Abraham bingung nggak adik-adik? Coba kalau kalian mendapat firman Tuhan, ayo, misalnya namanya siapa ya? Ayo David, kamu pergi ke tempat yang kutunjukkan. Loh kemana Tuhan? Taat. Bingung gak sih David adik-adik? Bingung. Aku harus kemana ya? Aku harus bawa uang berapa ya? Aku harus naik motor apa jalan kaki? Bingung adik-adik. Tapi Abraham taat. Tapi di tengah semua kebingungannya dia, ada satu hal yang Abraham lakukan. Kita buka sama-sama di Kejadian 12. Ayat yang ke-8. Baca sama-sama ya. Apa yang Abraham lakukan? Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Abraham memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ayat 9, sesudah itu, berarti sesudah Abraham mendirikan mezbah, Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Adik-adik, apa yang Abraham lakukan? Sama dengan yang Nuh lakukan ketika Nuh keluar dari bahtera. Ketika Abraham harus keluar dari Ur Kasdim, dia harus jalan ke tempat yang dia tidak pernah tahu. Abraham membangun mezbah. Dia membangun, dia mau bertemu Tuhan dulu. Kemana Tuhan aku harus melangkah?
Kemana Tuhan? Aku minta penyertaan-Mu. Dan di ayat 9 dikatakan sesudah Abraham bertemu dengan Tuhan, sesudah Abraham membangun mezbah, dia berjalan, berangkat, dan semakin jauh. Abraham mantap berjalan, karena apa? Dia sudah bertemu dengan Tuhan. Kalau tadi Kak Yanti katakan, apa ya persiapan kita untuk masuk tahun 2024? Kita tidak punya persiapan apa-apa adik-adik. Mau uang? Uang sebanyak apa yang harus kita siapkan? Oh, aku punya kesehatan. Kesehatan seperti apa yang kita punya? Toh semua itu adalah dari Tuhan. Oh, aku punya kepandaian, Kak. Kepandaian seperti apa yang kita punya? Karena kepandaian kita juga asalnya dari Tuhan. Terus persiapan apa yang harus kita punya? Yuk, kita mau belajar dari Nuh dan Abraham. Bangun mezbah. Bangun mezbah kepada Tuhan. Artinya apa adik-adik? Ayo kita bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Kita mau katakan di tahun 2024, nanti tanggal 1 ketika kalian bangun tidur. Jangan, wah aku mau makan enak. Bukan. Kalian berdoa, kalian duduk diam di kaki Tuhan. Dan katakan, Tuhan terima kasih aku ada di tahun 2024. Aku mau bangun mezbah dulu Tuhan. Aku mau bangun penyembahanku kepadamu. Aku mau berkata, Tuhan tolong aku. Apa yang harus aku jalani di sepanjang tahun 2024. Aku mau minta penyertaan-Mu Tuhan. Aku mau Engkau terus berjalan bersama dengan aku. Amin. Siapa yang mau bangun mezbah kepada Tuhan? Nanti percaya semua kalian angkat tangan dan lakukan itu di 2024. Kita tidak pernah ngerti apa yang terjadi. Kita tidak tahu sesusah atau senang apa yang terjadi di 2024. Tapi asal Tuhan bersama dengan kita akan bisa melewatinya. Amin. Nuh percaya, Abraham percaya saat Tuhan ada bersama dengan mereka, mereka menjalani hari-hari mereka dengan penuh sukacita. Mereka punya kehidupan yang ajaib saat Tuhan bersama dengan mereka. Amin. Bangun persekutuan dengan Tuhan. Ketemu Tuhan dulu. Jadikan dia yang terutama. Jadikan dia satu-satunya yang kita andalkan. Bukan mengandalkan apapun yang kita punya, tapi andalkan Tuhan. Hal yang kedua, Kak, kalau aku mau ketemu Tuhan, aku tidak bisa dengar Kak suara Tuhan. Caranya gimana? Ini di sini, ini adalah suara Tuhan. Selain kita berdoa nyembah Tuhan, baca firman. Mulai 2024, ayo adik-adik komitmen, aku mau baca Alkitab setiap hari. 1 pasal aja. Setiap hari baca firman. Tuhan akan nyatakan rahasia-rahasianya dalam firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Baca sama-sama ya, dengan suara keras dikatakan apa? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Zaman dulu orang berjalan tidak ada penerangan seperti sekarang. Mereka berjalan di jalan yang gelap, nggak tahu. Di depan ada batu, di depan ada rumput, mereka nggak tahu. Tapi di zaman dulu mereka punya sepatu yang khusus. Di depannya ada pelitanya. Dan langkah demi langkah mereka bisa jalan. Mereka bisa lihat jalan seperti apa yang di depan mereka. Kalau hari ini kita mau jadikan firman Tuhan jadi pelita, kita akan tahu, kita akan melewati jalan seperti apa. Dan kita akan percaya kita bisa melaluinya. Karena bersama dengan siapa? Dengan Tuhan. Saat kita mau melenceng, firman Tuhan akan berkata, kita harus ikut pada jalannya Tuhan. Kita harus ikut pada ketetapannya Tuhan. Sehingga kita akan terus berjalan dan tidak akan terantuk. Adik-adik, 2 hal ini yang mau kita persiapkan sebagai bekal kita masuk 2024. Kak Yanti sangat percaya ada anugerah Tuhan yang besar yang menyertai hidup kalian sepanjang 2024. Yang pertama adalah jadikan Tuhan yang terutama. Bangun mezbah. Dimanapun kalian berada, bangun mezbah. Naikkan penyembahan kepada Tuhan. Berdoa. Yang kedua adalah pagari hidup kalian dengan firman. Jalani hari-hari kalian dengan firman Tuhan. Amin. Percaya Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang terus menyertai setiap langkah kita. Kak Yanti sangat bersyukur ada di hari ini.
Karena Kak Yanti tahu Tuhan dia yang menjaga hidup kakak. Dan dia juga Tuhan yang menjaga hidup kalian. Amin. Sampai bertemu lagi tahun depan. Hari-hari ke depan kita akan jalani lagi dengan penuh sukacita. Karena ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kita. Yuk kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau bersyukur kepada Tuhan buat semua yang sudah kita jalani. Tutup Alkitabnya. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sepanjang tahun 2023. Semua yang kami jalani semuanya baik Tuhan. Karena Engkau yang bersama dengan kami. Dan hari ini Tuhan, kami belajar dari Nuh dan Abraham. Kami siap masuk di tahun 2024. Dan kami siap, kami mau bangun mezbah kami kepadamu Tuhan. Kami terus mau dirikan mezbah di hadapan-Mu. Kami mau bangun persekutuan kami dengan Engkau. Dan biar firman-Mu yang menjadi petunjuk buat setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Tolong sekolah kami, masa depan kami, keluarga kami, Kau yang menyertai. Biar kami tahu 2024 kami jalan dengan iman, kami jalan dengan percaya karena Engkau yang menyertai setiap langkah kaki kami. Kami tidak akan pernah jatuh karena Engkau yang jagai kami. Kau yang menjadi penjaga kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami masuk 2024 dengan percaya bahwa Tuhan ada di pihak kami. Dan kami akan kuat karena Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Selamat tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik semua, kita hari ini sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebentar kita akan berdoa bersama-sama. Kak Yanti berharap hari ini kita menikmati hari yang terbaik yang dari Tuhan. Tinggal sekian jam lagi untuk masuk tahun 2024. Kita semua akan menikmati semua yang baik yang dari Tuhan ya. Sebentar lagi kita mungkin akan kumpul bersama dengan keluarga besar mungkin. Dan kita akan terus tetap mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik buat kita. Yuk kita semua bangkit berdiri dari tempat kalian duduk semua. Kita angkat tangan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat semua yang sudah Tuhan kerjakan sepanjang tahun 2023. Dan kami tahu Tuhan sampai hari ini Engkau masih menolong kami. Sampai hari ini Tuhan Engkau masih menyertai kami. Kami menyerahkan semua seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan besok kalau kami harus di tahun 2024, kami percaya Tuhan, tetap penyertaan-Mu yang paling penting dalam hidup kami. Tetap penyertaan-Mu Tuhan yang paling utama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah dengar firman-Mu, dan terus biar Engkau ada dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa buat setiap anak-anak, biar mereka menikmati sepanjang hari ini dengan penuh kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami kasih Tuhan, biar berkat yang terbaik dari surga turun atas setiap kami, dari Tuhan Yesus dan anugerah dari Roh Kudus yang menyertai setiap kami sampai Engkau datang kembali dan menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa tahun depan. Dadah. Nah Kak Esther, tadi kita udah main seru-seruan ya Kak, main apa tadi, sliding cup ya Kak ya. Nah. Ini dapat 130 ya Kak. Jadi ya. pemenangnya Wes, 50. Wes, ini udah 100. Sekarang nih gamenya apa lagi nih Kak Esther ya? ada bawa apa Kak? Sedotan ya. Oh iya, sedotan ya. Mau apa nyanyi? Pakai sedotan. Tapi biasa kalau sedotan-sedotan kayak gini mesti berbau-bau estafet ya sih Kak? Betul banget. Oh iya, mau apa? Main estafet Kak. Estafet apa Kak? Estafet Kak. Tadi udah satu buat estafet Kak ya? Serba Kak Kak. Serba Cup. Jadi nanti tiap orang dikasih sedotan. Sedotan mulut. Terus cupnya mana Kak? Ambil dulu Kak cupnya. Ambil dulu ya. Nih, cupnya nih. Mulut-mulut aja.
ngulutan. Oke. Coba Kak diperagain dulu kita ya Kak, biar anak-anak ini paham. Jadi nanti sedotannya kan udah dimasukin mulut. Nah, kita apa ya namanya? Namanya apa ya Kak tuh? Estafet ya Kak ya, mengulurkan gelasnya ke satu dengan yang lain ya Kak. Yuk, kami lewat sedotan. Jadi kayak gitu ya adik-adik ya. Paham? Paham? Paham. Yaudah. Tapi kalau ini kan tadi kan perorangan ya Kak, tidak kelompok ya Kak. Enaknya gimana Kak? Dijadiin home pimpa lagi. Enggak. Home pimpa apa kelompok nih Kak? Kelompok 3 orang. 3 orang. Jadiin satu kelompok aja ya Kak. Oh jadi satu kelompok ya Kak? Iya. Oke. Tapi nanti namanya siapa ya Kak? Apa 3-3 kayak gini Kak? Lawan grup Vivan aja Kak. Oh bener banget Kak. Iya. Oke. Oke, yuk kita langsung mulai aja ya teman-teman gamesnya. Udah pada ready belum? Ready. Langsung aja kita mulai dalam hitungan 1, 2, 3, go! Uli. Itu Three hours later. Ya Ol. Malah tim Vivan 2 kali betul. Gak apa-apa. Yeay. Saya sudah bebas, semangat para teman-teman saya. Oke, udah selesai. Cheers dulu toh. Oke, jadi pemenangnya Kak Esther. Pemenangnya siapa nih Kak? Udah pastilah ya Kak. Wah, kesel nih Kak Esther nih. Pemenangnya adalah peserta Viva. Ternyata main gitu doang capek ya. Dipikirnya kru Vivan itu ya Kak, ternyata malah kuatan pesertanya. Iya. Aduh, berarti kita harus menerima hukuman. Iya bener lagi. Aduh. Kita harus Mulai dari Kak Esther dulu. Yeay. Lo. Akan menghindar terus ya Kak. Ayo, Tim.
Langsung jadi albino. Kata Uli jadi albino. Oh. Ini kayak baju habis dilawang gitu. Ya, ini kan memang beda bayi. Oke. Kok kita harus tetap Sepertinya untuk pamitan dulu ya kak ya. Oke, jadi segitu aja untuk Bifan kali ini ya kak Esther ya. kita mau selesai closing. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Shalom adik-adik semuanya. Wah, kita ketemu lagi ya di acara Bifan. Nah, kali ini kakak mau nyampein firman Tuhan yang spesial nih adik-adik. Biasanya kita firmannya dari games-games yang kita jalanin ya, tapi hari ini kakak mau ceritakan firman tentang acara Bifan ini adik-adik ya. Dari episode awal sampai episode sekarang kita udah lihat ya, kalau di setiap episode itu ada yang menang, ada yang kalah. Hari ini kakak mau kasih firman dengan judul menang atau kalah. Kenapa sih kira-kira kok Tuhan tuh mengizinkan kita untuk kalah ataupun gagal adik-adik? Bukan untuk maksud yang jahat ya, ataupun Tuhan itu jahat sama kita, enggak adik-adik. Tapi karena agar iman kita dalam Tuhan itu bertumbuh saat kita mengalami kegagalan. Ada loh orang yang gagal, tapi mereka malah marah-marah menyalahkan Tuhan Yesus tentang apa yang terjadi pada mereka. Tapi di Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang karena Dia mengasihi kita. Adik-adik, saat kita kalah, saat kita gagal, sebenarnya kita tuh nggak kalah ataupun nggak gagal. Karena kita tuh lebih daripada pemenang. Di Roma 8 ayat 37, orang-orang semua yang mengikut Yesus, yang dikasih Tuhan Yesus adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Adik-adik dan kakak adalah orang yang pemenang, bukan orang yang kalah. Jadi adik-adik, walaupun di kehidupan kita mungkin kita gagal dalam pelajaran matematika, mungkin pelajaran IPA, tapi bukan berarti itu akhir dari semuanya ya, bukan itu akhir yang buruk. Tapi saat kita menerima keadaan yang gagal itu, keadaan yang kalah itu, Tuhan sudah sediakan masa depan yang luar biasa di depan masalah itu. God bless you adik-adik.